Ya, halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa saja, Dika? Iya, pastinya informasi terkini dan inspiratif telah kami siapkan untuk Anda. Antara lain, Kominfo blokir 754.439 situs porno. Ada pula kopi dan relasi. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang keberadaan bank sampah di Rusun Marunda. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak, wanita, dan dewasa yang masih kerap terjadi di Indonesia dipicu oleh sejumlah faktor. Salah satunya penyalahgunaan teknologi internet yang digunakan untuk mengakses situs pornografi. Ya, untuk meminimalisir tindak kejahatan pelecehan seksual di Indonesia, Kominfo diminta tegas untuk menutup situs porno yang masih bisa diakses bebas oleh masyarakat. Pemerintah terus berupaya memerangi tindakan kasus pelecehan seksual yang masih marak terjadi hingga saat ini. Belakangan diketahui, kasus ini justru banyak menimpa anak perempuan yang masih berada di bawah umur. Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2015, sebanyak 6.726 anak menjadi korban kekerasan, dengan 52% diantaranya tindakan kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi pada anak dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu faktor pemicunya adalah penyalahgunaan teknologi berbasis internet yang kerap digunakan untuk mengakses situs porno. Melihat hal ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengambil sikap tegas dengan menjalankan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif yang mengandung unsur sara, radikalisme, termasuk di dalamnya konten bermuatan pornografi. Tercatat 754.439 akun atau situs porno berhasil diblokir hingga bulan Mei 2016. Sementara 768.048 akun yang mengandung unsur sara dan radikalisme juga ikut terjaring dalam pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo. Pertama, kita adalah Indonesia yang menganut kebijakan open sky policy, kebijakan langit terbuka. Semua konten informasi yang masuk ke Indonesia itu tidak melalui sebuah filter atau pemblokiran pemeriksaan konten. Itu bebas saja konten masuk ke Indonesia karena kita negara demokrasi. Namun apabila konten itu tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, katakanlah pornografi, pelanggaran hak cipta, perdagangan ilegal, narkoba dan sebagainya, baru kita melakukan pemblokiran. Jadi negara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan filterisasi terhadap sebuah informasi yang akan masuk ke Indonesia. Karena kita adalah negara demokrasi. Tapi kalau kita menemukan informasi atau konten-konten yang memang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, barulah kita melakukan pemblokiran. Kominfo memiliki 2 cara untuk memblokir situs yang mengandung unsur pornografi. Cara pertama dengan menunggu pelaporan dari aduan masyarakat, dan cara kedua melalui sistem Nawala, Domain Name Server atau DNS Nawala, merupakan layanan gratis berupa penyaringan DNS yang bebas biaya dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna internet. Dengan layanan ini, konten-konten negatif berupa konten yang mengandung unsur pornografi dapat dengan mudah terdeteksi. Sedangkan untuk mendeteksi situs terlarang yang mengandung unsur sara dan radikalisme, pihak Kominfo memiliki panel khusus yang bertugas untuk menyaring dan memblokir situs-situs tersebut. Nova Monica, Topan Iskandar, The ITV. Ya, para pelaku kejahatan seksual biasanya melakukan tindak kejahatan seksual setelah mengakses situs yang mengandung konten pornografi. Ya, meski pemerintah telah memblokir situs-situs berkonten pornografi, namun situs-situs tersebut masih saja bisa diakses. Lalu bagaimana tanggapan pengamat teknologi informasi mengenai pemblokiran situs porno yang dilakukan oleh pemerintah? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Maraknya situs yang mengandung unsur pornografi di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meski Kominfo telah berhasil memblokir lebih dari 700.000 akun atau situs terlarang yang mengandung unsur pornografi, nyatanya hingga saat ini masih banyak situs porno yang dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna teknologi internet. Ruby Alamsyah,
selaku pakar telematika pun angkat bicara. Menurutnya tindakan pemblokiran situs terlarang yang dilakukan Kementerian Kominfo saat ini sudah tepat. Namun lemahnya peraturan negara yang dapat dengan mudah dimasuki oleh situs-situs yang dianggap ilegal inilah yang menjadi faktor peredaran situs porno tetap merajalela dengan bebas hingga saat ini. Jawabannya sih sebenarnya simpel. Ini cuman seberapa teknikal orang mengerti cara-cara pemblokiran tadi. Pemblokiran tadi ada dua sebenarnya, saya lupa tambahkan. Satu, trust positif tadi pakai pemblokiran aktif dan pasif. Kedua, ada namanya DNS yang memproteksi situs-situs tertentu. Nanti pemaksaan penggunaan DNS ini memang belum optimal, sehingga kalau masih menggunakan teknik yang dari trust positif saja, memang masih banyak orang yang bisa membelokkan atau tetap bisa mengakses tersebut dengan cara tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kominfo menerbitkan trust positif yang merupakan upaya lain selain Nawala yang berfungsi untuk membekukan database domain yang berisikan konten-konten ilegal yang harus diblokir karena dianggap melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Atau sistemnya dinamakan trust positif. Nah, trust positif ini ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Kominfo, yaitu satu, filtering atau pemblokiran secara aktif oleh mereka secara langsung yang mereka dapatkan sendiri oleh timnya mengakses, mencari data, mencari situs-situs informasi berdasarkan keaktifan dari tim trust positif tersebut. Yang cara kedua adalah masyarakat yang ikut aktif mensubmit informasi link-link apa saja yang menurut mereka ada konten negatif atau konten porno, lalu tim trust positif Kominfo tadi akan mereview dan akan memblokir situs memang bila terindikasi berisi konten pornografi. Minimnya filterisasi atau penyaringan konten pada sebuah situs yang masuk ke Indonesia secara tidak langsung menuntut peran orang tua agar dapat lebih bijak dalam mendidik dan mendampingi sang buah hati, termasuk juga masyarakat untuk bijak menggunakan teknologi berbasis internet. Nova Monica, Taufan Iskandar, Dai TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Kartu identitas anak merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pendataan bagi jumlah anak-anak di Indonesia. Ya, pada bulan Juli mendatang, DKI Jakarta akan menerapkan pemberlakuan kartu identitas anak, di mana dengan kartu ini anak-anak akan terdata dan dapat terlindungi hak-haknya secara hukum. Pemerintah DKI Jakarta akan menerbitkan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kartu ini diterbitkan untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas balita 0-5 tahun yang tidak menggunakan foto, dan untuk usia 5 tahun hingga 17 tahun menggunakan foto dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia. Penerbitan Kartu Identitas Anak merupakan wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas publik. Dengan kartu ini, anak dapat melakukan pelayanan publik secara mandiri dan memenuhi kebutuhan dirinya dengan mudah. Seperti dalam hal pendidikan, Kartu Identitas Anak dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sekolah. Sedangkan untuk bidang kesehatan, KIA bisa digunakan untuk mengurus BPJS. Kartu ini pun juga bisa digunakan sebagai dokumen pelengkap pengurusan paspor dan lain sebagainya, dengan keterlibatan orang tua atau wali di dalamnya. Saat ini di DKI Jakarta terdapat kurang lebih 7.370.000 anak. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan 20% kartu identitas anak akan diberikan. Sebagai langkah awal, pemerintah DKI Jakarta mempersiapkan database kependudukan untuk anak yang kemudian diklasifikasikan dan dibagi per blok di seluruh DKI Jakarta. Perkembangannya ya kita mempersiapkan semua infrastruktur untuk itu, termasuk data, termasuk sarana prasarana, termasuk umpamanya tenaga SDM. Karena ini nanti kan akan kita berikan di tingkat kelurahan. Di tingkat kelurahan penerbitannya. Jadi sama dengan penerbitan dengan KTPL. Kalau KTPL itu untuk dewasa yang 17 tahun ke atas, ya untuk anak-anak 17 tahun ke bawah. Dan perkembangannya sekarang kita sudah siap nih.
sudah mau ready. Rencananya pada bulan Juli nanti pemerintah DKI Jakarta akan memberikan kartu identitas anak kepada masyarakat. Rencananya KIA akan disebar ke 267 kelurahan di Jakarta. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk membuat kartu identitas anak karena sudah dibiayai oleh APBN dan APBD. Jadi kita perkembangannya sekarang itu, kondisinya sekarang itu sudah 75% persiapan. Dan kita tinggal bulan Juni ini kita cek ulang semua, kembali kesiapan-kesiapan, nanti per 1 Juli go. Saat ini beberapa daerah telah menerbitkan kartu identitas anak, di antaranya Surakarta, Malang, Kabupaten Bantul Yogyakarta, dan Makassar. Meli Puspita, Budi Tomo, Dai TV. Ya, kartu identitas anak diterbitkan untuk mendorong peningkatan pendataan tanda pengenal dan mengajarkan anak untuk mandiri. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat mengenai kartu identitas anak ini dan bagaimana mereka menyikapinya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Kartu identitas anak merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak. Namun, apakah masyarakat mengetahui apa itu kartu identitas anak? Saya pernah mendengar mengenai kartu identitas anak ya, tapi secara teknis saya belum tahu persisnya seperti apa. Belum tahu, belum pernah dengar sih. Selintas dengar, tapi mungkin karena saya nggak punya anak di bawah 5 tahun, jadi nggak terlalu cari tahu banget gitu loh. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai keberadaan kartu identitas anak? Saya pikir sejauh itu punya tujuan yang baik, ya, dikeluarkannya kartu identitas anak dengan suatu tujuan yang baik. Saya pikir sih nggak ada masalah. Tapi yang pasti segala sesuatu itu kan harus dikeluarkan dengan tujuan yang pasti. Jangan sampai itu hanya menjadi suatu proyek atau hal yang saya pikir akhirnya sia-sia dan malah membuang uang negara ataupun uang masyarakat, gitu aja. Kalau saya lihat ke depannya sih kayaknya bagus. Soalnya kalau kita yang dewasa ini ada pencatatannya, kalau anak-anak ada juga lebih bagus lagi. Harapan pun diungkapkan oleh masyarakat mengenai keberadaan kartu identitas anak ini. Anak-anak itu akhirnya terdata dengan baik, ya, terdata dengan baik, dan akhirnya masyarakat kita itu secara demografi itu terdata dengan baik, dan akhirnya segala kebijakan pemerintah itu lebih tepat sasaran. Kayaknya sementara ini yang kelihatannya menjangkau di Jakarta ya, mudah-mudahan sih bisa seluruh Indonesia kan. Anak-anak kecil banyak, anak-anak yang sebentar lagi tumbuh dewasa, kalau sasarannya langsung ke mereka, otomatis perkembangannya jadi lebih bagus untuk semua anak Indonesia. Ya baik, selanjutnya kami akan membahas tentang penanganan sampah di Rumah Susun Marunda. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang sampah yang kemudian menjadi berkah. Nah, ini kalau kita memang bisa mengolah sampah dengan baik, mengingat banyak sampah yang diproduksi khususnya di Jakarta, ini kalau bisa diolah baik dari anorganik maupun organik, ini bisa kemudian menjadi sumber rezeki. Betul, apalagi kalau kita lihat sampah sebenarnya banyak yang potensial dari situ, tapi memang akhirnya karena kita tidak bisa melihat hal-hal positif dari sampah, akhirnya malah jadi musibah, ya kan? Betul sekali. Nah, untuk membahas tentang sampah yang kemudian bisa menjadi berkah, ini telah hadir di studio Halo Indonesia seorang penggagas dari Bank Sampah di Rusun Marunda, yaitu Ibu Mila Sumila, yang kemudian sukses lah ya bertahap mendirikan Bank Sampah yang ada di Rusun Marunda. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Bermula dari impian beberapa ibu rumah tangga yang ingin merubah kebiasaan penghuni rusun karena sering membuang sampah sembarangan, terlahirlah Bank Sampah Bisa, bersih, indah, sehat, dan alami.
Bertempat di ruang sederhana klaster B Rusun Marunda, bank sampah ini menampung sampah organik dan anorganik dari para penghuni rusun. Keberadaannya sejak Desember 2014 telah membantu membuat lingkungan sekitar Rusun Marunda menjadi lebih bersih. Pasalnya dalam 1 bulan sampah yang bisa terkumpul berkisar antara 800 kg hingga 1,2 ton. Setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 1 siang, bank sampah yang terletak di RT 11 RW 07 Cilincing Jakarta Utara menerima sampah jenis gelas plastik, botol plastik, kardus hingga bungkus kopi. Sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya kemudian ditimbang. Berat sampah yang terkumpul akan dikalkulasikan dengan nilai rupiah yang bisa disimpan dalam buku tabungan. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 150 nasabah tetap yang setiap bulannya rutin menabung di bank sampah. Nah, ini kita bisa lihat kan? Ya, tadi ya. Betul sekali. Ada kardus, terus kemasan plastik, lalu ada juga hal-hal yang sebenarnya kita sering lihat di sekitar tapi memang belum dimanfaatkan. Betul sekali. Ini dari sampah saja bisa kemudian menjadi uang, bisa menjadi sumber rezeki. Jadi jangan malu untuk hidup dari sampah. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah. Seperti itu ya. Filosofinya luar biasa ya. Oke ya. Mungkin itu filosofi tamu kita hari ini juga ya. Oke, kita sapa Ibu Mila. Halo Ibu Mila, apa kabar? Halo Ibu, selamat datang di Halo Indonesia. Ini udah bawa macam-macam, nanti kita bahas siapa aja yang dia bawa ya. Bu Mila, ini kalau bisa kita tahu kan bahwasanya di Rusun Marunda ini sangat padat, apalagi kemarin dapat tambahan baru ya dari Kalijodo dan juga Pasar Ikan. Nah kemudian bagaimana kemudian akhirnya tercipta gagasan mendirikan bank sampah di Rusun Marunda? Waktu itu sih sama teman-teman ibu-ibu di Rusun Marunda gitu kan, ibu-ibu, Bu, gimana nih kalau kita bikin kegiatan yang sesuatu yang positif gitu, daripada kita nungguin suami sambil ngerjain tugas rumah tangga gitu kan, daripada nggak ada kegiatan apa-apa, kita bikin kegiatan yang positif, ya salah satunya bank sampah. Gitu. Waktu itu berapa ibu-ibu yang terpikir untuk melakukan hal serupa? Waktu itu kita sih yang pas pembentukan awal itu kurang lebih 20-an. 20 orang. Nah, akhirnya sekarang sudah menjadi sekarang, ratusan. Iya, Nah, itu gimana prosesnya bisa mengajak? Ada suka dukanya nggak sih? Apa mereka tadinya memang antipati? Nggak deh, sampah ya memang dibuang gitu. Apakah awalnya sulit itu? Proses sih ya. Jadi awalnya sih memang kita tuh dari mulut ke mulut. Ayo Bu, kita nabung sampah daripada dibuang gitu kan. Terus ya dari tetangga ke tetangga lagi gitu. Ya sekarang sih alhamdulillah udah 150 nasabah. Oh ya, 150 udah 20 orang tadi ya. Iya. Oke, tapi kalau kita lihat jumlah perbandingan 150 mungkin agak besar ya. Tapi kalau kita bandingkan coba dengan jumlah kakak yang ada di Rusun Marunda itu sekitar 2.500 kakak. Berarti belum sampai 10%-nya. Nah, kemudian apa ada sosialisasi khusus yang dilakukan oleh Bank Sampah Rusun Marunda untuk mengajak warga yang ada di Rusun untuk sama-sama ayo kita lebih sadar dengan lingkungan dengan menjadi anggota atau nasabah dari Bank Sampah? Iya, kita sih sejauh ini selama kita berdiri udah setahun. Kalau dari pemerintah baru sekali ya untuk sosialisasi secara formal gitu ke warga. Tapi kita terus sosialisasi secara mulut ke mulut gitu sama tetangga dan tetangga gitu. Dan kita juga kedepannya mau bikin kelompok binaan, dan kelompok binaan ini yang per RT-nya kan di situ ada 25 RT. 25 RT itu kita rencana mau bikin setiap satu RT itu satu kelompok binaan gitu. Oke, nah ini tadi bicara tentang bahwa ada bank sampah, lalu ada buku tabungan. Ini kan terlihatnya sudah ada kemajuan yang signifikan, tapi pasti dimulai dari di rumah. Untuk dipilah dulu yang anorganik dengan yang organik. Apakah ini juga dilakukan sebenarnya rata dengan 2.500 kakak yang ada di sana? Kalau untuk sementara sih belum maksimal. Ya baru 150 ini, dan 150 ini ada beberapa di 25 RT ini gitu. Memang belum maksimal, kita masih terus sosialisasi dari mulut ke mulut. Tapi setidaknya mereka jadi agen sampah lah ya untuk setiap RT-RT-nya. Oke, tapi kalau tadi berbicara tentang pemerintah yang sudah pernah melakukan sosialisasi walaupun hanya sekali, tapi kemudian apakah terakhir ini ada bantuan dari pemerintah khususnya Sudin Kebersihan yang memang fokus untuk di Bank Sampah Rusun Marunda? Iya, pas waktu itu sih memang yang sosialisasi bank sampah memang dari Sudin Kebersihan Jakarta Utara khususnya. Itu, dan alhamdulillah kemarin juga
habis ngasih bantuan lagi berupa sarana prasarana alat-alat kebersihan. Itu sih. Oke, ini tadi yang dari 20 orang jadi 150 orang. Ada nggak sih, maksudnya pernah ditanyakan kenapa akhirnya mereka mau? Apakah pertama karena mereka peduli atau memang karena ada keuntungan yang mereka bisa lihat dari sampah ini? Ya sih sejauh ini sih untuk peduli untuk lingkungan sih masih minim ya. Tapi kemarin pas kita dapat bantuan dana CSR itu, jadi dari 20 kita langsung melonjak jadi 150. Jadi itu ya alhamdulillahnya itu tertolong dari PLN gitu sih. Jadi setidaknya memang dimulai dengan cara mengajak mereka untuk berpikir secara ekonomis bahwa ada hal yang bisa diambil dari sampah ya. Kita mau lihat keuntungan apa sih yang didapat dari 150 orang ini. Namun setelah jeda berikut ya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang sampah, Dika dan juga pemirsa, ini di DKI Jakarta saja satu hari ada sekitar 7.000 sampai 8.000 ton sampah. Dan anggaran yang APBD di DKI Jakarta ini tahun 2015 hanya untuk mengurusi sampah itu 1,4 T. 2016 2,5 atau 2,5 triliun. Bayangkan kalau dana sebesar itu dialokasikan ke hal yang lain, tentu akan membuat masyarakat menjadi jauh lebih sejahtera. Tidak melulu ngurusin sampah habis 2,5 triliun. Kamu kayak emosional ya untuk ngurusin sampah ini ya. Ini masalah tentang ekologis. Ya, tapi memang maka itu apa yang dilakukan oleh teman-teman dan saudara-saudara kita di Rusun Marunda perlu diapresiasi. Setidaknya mereka mengurangi beban sampah di Jakarta ya tiap hari ya. Baik. Kita kembali ke Bu Mila. Bu Mila, ini kalau kita lihat, adakah program baru yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman di Bank Sampah Rusun Marunda kemudian untuk mengajak lebih banyak warga bergabung menjadi nasabah? Iya, sejauh ini kita terus bersosialisasi ke tiap-tiap RT ya. Jadi kita udah melalui WA group, melalui kita kumpulin RT, kita kasih selebaran untuk bikin bank sampah kelompok binaan di tiap RT-RT-nya gitu. Udah kita terus ini, cuman ya sejauh ini baru yang terbentuk 5 kelompok binaan dari 25 RT itu. Gitu. Oke, ini kan sebenarnya ada tabungan ya dari bank sampah ini nih. Prosedurnya bagaimana untuk menabung? Nah, uangnya sendiri bisa mereka ambil setelah mungkin kuotanya berapakah? Kalau sejauh ini yang sekarang sudah ini sih, yang sudah berjalan gitu, nabung minimal tuh sebulan, kalau enggak 3 bulan baru bisa diambil. Tapi pas pelaksanaannya belum sampai sebulan, Bu, saya butuh buat beli beras, buat beli jajan anak, ya udah sok saya kasih gitu. Terus bahkan ada ibu-ibu yang bawa sampah, Bu saya mau ini tapi saya butuh buat beli ini lampu saya mati gitu. Udah jadi saya kasih uangnya kayak gitu. Jadi memang belum sedisiplin itu ya untuk bisa 3 bulan baru diambil. Memang sayang sekali ya. Betul sekali. Tapi kalau kita coba melihat sampah ini kan sebenarnya mungkin orang berpikir tidak ada nilainya. Akhirnya buang-buang. Tapi sejauh ini Bu, saldo paling besar yang pernah dimiliki oleh nasabah di Bank Sampah Rusun Marunda berapa? Kalau saldo paling besar sih pernah ya satu nasabah tuh sampai 500.000. Tuh, itu padahal baru 1 tahun berjalan ya. Iya. Jadi daripada uangnya kemudian sampahnya menghilang, tapi ini kemudian bisa jadi 500.000, bisa untuk jajan anak, bisa untuk nambah-nambah uang beli pulsa. Pendidikan ya. Betul sekali. Jadi benar-benar memang sebenarnya sangat membantu sekali ya. Nah, ini tidak hanya berakhir di bank sampah. Sebenarnya barang-barang yang tidak berguna ini, yang tadinya tidak berguna, bisa dikaryakan kembali ya dalam bentuk kreasi. Namun sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sampah anorganik yang terkumpul di Bank Sampah Rusun Marunda dimanfaatkan penghuni rusun sebagai bahan baku untuk berkreasi. Melalui tangan terampilnya, sampah anorganik disulap menjadi kreasi yang unik, seperti tas, dompet, map, topi hingga hiasan. Tidak hanya mendatangkan penghasilan tambahan, ratusan kreasi daur ulang sampah tersebut kini menjadi bukti kegiatan positif ramah lingkungan yang dijalani warga setiap harinya. Pelatihan sederhana pun dilakukan kepada penghuni rusun yang tertarik untuk mendaur ulang sampah anorganik, mulai dari menggunting bungkus kopi, menyusunnya menjadi rangkaian, hingga menggabungkannya menjadi suatu karya.
Setiap rangkaian 20 bungkus kopi akan dihargai sebesar Rp1.000, di mana setiap harinya warga bisa menghasilkan 20 rangkaian atau 2 dompet berukuran kecil. Sedangkan hasil kerajinan tangan yang sudah terjual bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang berkisar antara Rp10.000 hingga Rp400.000 setiap produknya. Kegiatan pemberdayaan puluhan warga Rusun Marunda sejak awal tahun 2016 ini diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, pemuda, hingga lansia. Oke, dikerjakan juga dengan sumringah, senang hatinya ya, walaupun yang mereka karyakan itu adalah sampah. Dan sekarang barang-barang yang sangat kreatif ini ada di depan kita di bawah nih. Apa aja Bu yang Ibu bawa nih? Iya, kayak seperti jam dinding ini, terbuat dari koran. Oke. Boleh lihat Ibu? Boleh. Koran loh, Met. Ini yang mungkin kita buang jadi kreatif seperti ini. Ini prosesnya diapain nih, Bu? Prosesnya dilintingin, habis dilintingin dirangkai seperti itu, baru dilapisi lem foil, baru dikasih tisu warna gitu. Dan ini benar-benar bisa bekerja ya? Kalau dikasih baterai, ada apa lagi Bu? Sama ini tas. Ini tas dari bungkus kopi. Ah, ini bungkus kopi yang tadi 20 rangkaian dapat Rp1.000 ya. Dan satu hari satu orang bisa dapat 20 rangkaian. Oke, ini kalau kita lihat sangat kreatif dan lucu dan cantik ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada pelatihan khusus untuk ibu-ibu rumah tangga di sana untuk membuat seperti ini? Karena saya yakin tidak semua orang bisa memiliki keahlian untuk seperti ini. Seperti apa? Ya paling kita yang ada beberapa warga yang nanyain gitu ya. Bu, ini harganya berapa? Nggak usah beli, ayo kita belajar gitu, saya ajarin gitu. Jadi mereka mau, oh iya Bu, jadi sambil dia bikin untuk sendiri, dibikin juga untuk yang kita bayar gitu. Oh, nah dipasarkannya kemana saja Bu? Paling sekarang sementara ini untuk ke pameran-pameran aja sih. Pameran-pameran, tapi kalau misalnya ada masyarakat mungkin yang ingin membeli tanpa harus menunggu waktunya pameran, mereka harus kemana? Ya datang aja ke Rusun Marunda ya, dan bakal banyak yang kayak gini-gini. Tapi apakah memang semua barang, terutama plastik yang masuk ini kemudian diolah seperti ini, atau ada ya sebagian porsinya untuk diolah menjadi kreativitas seperti ini, atau yang lainnya dijual ke tempat yang lain, atau seperti apa? Iya, paling kita yang sampah ini, yang plastik ini, paling kurang dari 50% yang kita kelola seperti ini, dan selebihnya ya kita share ke pengrajin-pengrajin yang lain gitu sih. Oke, nah Ibu sendiri nih mengajarkan ratusan orang, ilmunya dari mana? Saat itu apakah otodidak atau juga belajar dari pengrajin lain? Iya, pertama sih saya waktu itu pas lagi pembentukan, saya cari-cari di Google gitu ya. Siapa sih yang bisa ngajarin saya pengen banget tapi saya nggak punya ilmunya gitu. Saya cari-cari di Google, di situ saya dapat ada alamat website Bank Sampah My Darling. Saya kontak beliau gitu kan. Bu, saya mau bikin gini, bisa nggak datang ke rusun gitu. Ya, pas pertama-pertamanya begitu sih. Jadi pertama-tama begitu dicari sendiri loh dari websitenya, ditelepon orangnya, dan memang ini benar-benar niat banget gitu betul loh. Sekali, ini yang kita sebut dengan mau dan mampu. Mampu tapi kalau tidak mau tidak akan terjadi. Mau tapi tidak mampu, insya Allah akan belajar ya. Saya selalu suka filosofi kamu. Oke, Bu, tapi kemudian ada berapa ibu-ibu yang aktif di sana? Saya kan juga tidak ibu-ibu ya, tadi kita lihat di tayangan ada anak-anak muda juga. Berapa yang aktif? Kalau ibu-ibu pengurusnya nih, apa gimana? Yang aktif untuk membuat kreasi-kreasi seperti ini. Kayak gini ya. Kalau yang untuk membuat kayak gini sih kurang lebih ada 10 orang yang terjun, yang sehari bisa dapat 20 rangkaian, itu ada kurang lebih 10 orang. Dan pengurus intinya sekarang yang aktif 5 orang. Oke, nah ini menarik bahwa bagaimana sampah-sampah anorganik bisa diubah menjadi barang-barang yang menarik dan juga bernilai jual ya. Tapi ternyata bukan cuma sampah organik, anorganik. Sampah organik juga bisa diubah menjadi pupuk ya. Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang pengelolaan sampah, salah satunya ada di bank sampah. Sebenarnya sudah ada pasal khusus, yaitu pasal 18 Perda nomor 3 tahun 2013 di bab 5 yang memang khusus untuk membahas tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat satu hari di Jakarta ini sampahnya setara dengan berat 28 ekor ikan paus biru dan bisa menutupi secara penuh 4 lapangan sepak bola.
Bayangkan, sebanyak itu Dan sampah kalau yang ada di dibiarkan, Jakarta. bayangkan bahwa Jakarta akan tertutup oleh sampah. Betul sekali. Dan lebih banyaknya adalah 65% sampah domestik rumah tangga. Jadi memang harus kita kesadaran untuk Semua dimulai dari rumah ya. Betul sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Ibu Mila tentang bank sampahnya, kita akan saksikan dulu bagaimana kemudian sampah-sampah organik ini diubah menjadi pupuk dalam tayangan berikut. Tidak hanya berfokus pada pengolahan sampah anorganik, Bank Sampah Rusun Marunda juga mengolah sampah organik. Dengan teknik pengolahan sederhana, kini ratusan kilogram sampah organik per bulannya dijadikan pupuk tanaman. Berawal dari kondisi sampah di Rusun Marunda yang lebih dari 55%-nya adalah sampah organik, Mila Sumilah selaku Ketua Bank Sampah Rusun Marunda mulai memikirkan cara mengelolanya. Ia kemudian mengajak warga untuk memilah sampah basah dan kering, lalu menyetorkannya kepada bank sampah. Setelah itu, sampah organik yang terkumpul diberi cairan fermentasi dan diendapkan selama 2 minggu. Kini pupuk dari sampah organik siap digunakan. Sejak 2 bulan yang lalu, sampah organik yang terkumpul dari 10 kepala keluarga di Rusun Marunda sudah menghasilkan ratusan liter pupuk cair dan ratusan kilogram pupuk padat. Pupuk cair kemudian digunakan sebagai penyubur 20 tanaman vertikultur bayam merah dan sawi, sedangkan pupuk padat akan dicampurkan dengan tanah sebagai tanah penyubur tanaman. Rencananya, pengolahan sampah organik ini akan disosialisasikan kepada seluruh penghuni Rusun Marunda, sehingga sampah organik dari 2.500 kepala keluarga dapat dikelola menjadi pupuk organik dan dapat membantu menghijaukan lingkungan. Jadi ada sayuran, ya bekas-bekas masakan dijadiin satu, dikasih cairan, jadi deh pupuk ya. Betul sekali, daripada dibuang-buang ya. Betul. Kemudian jadi pupuk. Oke, kita kembali ke Bu Mila. Bu Mila, saya yakin kalau tadi yang anorganik seperti plastik yang ada di depan, oke lah, kita bisa googling atau searching di internet. Tapi yang menjadi pertanyaan ketika mau mengolah ini menjadi pupuk organik, berarti kan memang ada unsur ya uji seperti lab segala macam yang memang butuh ilmu. Apakah memang otodidak juga, googling juga, atau memang ada background khusus di situ? Enggak, waktu itu sih saya diajarin yang metode yang seperti tadi ya, kayak vertikultur ya. Waktu itu pas Hari Sampah Nasional Februari kemarin, saya kan diajak pameran, tapi di situ saya ketemu sama pihak EcoNature. EcoNature ini yang ngajarin saya seperti itu, Bu bikin yang di sampah organiknya dong, gini gitu. Jadi diajarin gini. Terus saya juga beli itunya tadi yang bucketnya itu, ada 10, makanya saya belinya 10. Saya kasih ke warga ya 10 itu, 10 kakak itu. Dibuat ke seperti tanaman ini. Gitu. Ini prosesnya berapa lama untuk diendapkan akhirnya menjadi pupuk? Kalau yang untuk cairnya itu sih bisa langsung digunakan, tapi kalau yang kan cair dan padatnya kan masih ada sisa padatnya itu. Padatnya itu dicampurin ke tanah selama 2 minggu baru kita dibikin untuk tanaman. Oke, jadi memang ada komposter-komposter ya yang dibuat khusus untuk membuat pupuk. Nah, ini hasilnya kemana? Hasilnya langsung ditanam di perawan-perawan itu. Ya, iya, untuk warga juga. Nah, ini yang sekarang sedang ngetren nih Bu di media sosial, ada orang nanam entah itu kangkung, sawi atau segala macam yang organik dan ditanam lewat pipa-pipa seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Rusun Marunda. Apakah kepikiran nanti ke depannya akan nanam seperti sayur-sayuran sehingga bisa dijual atau dimanfaatkan oleh warga sekitar? Iya, kepengen sih gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada tempatnya, saya pengen ngelola yang sampah organiknya ini langsung untuk alokasikan ke tanaman, jadi tanamannya itu langsung ke warga-warga dan pengennya sih sayuran kayak cabai, tomat itu kedepannya pengennya begitu. Nah, sampai saat ini apa saja yang sudah ditanam? Sekarang sementara baru bayam sama sawi. Bayam dan sawi, dan itu sudah mulai dimanfaatkan juga ya untuk kebutuhan rumah tangga. Lumayan juga kan kalau kita bisa ambil sayuran dari halaman sendiri walaupun kecil tapi kan bisa bermanfaat. Betul sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan kembali kita ke ibu-ibu di Rusun, apakah memang sudah mereka antusias baik dari anorganik maupun organik ini sendiri? Dan bagaimana kemudian sampah-sampah ini ditampungnya di sana? Apakah memang infrastruktur sudah menunjang di Rusun untuk menampung semua sampah yang ada? Mengingat ada 2.500 kakak ya Dika ya, yang memang apakah memang sudah ada infrastruktur sendiri untuk itu? Sementara sekarang ini belum ada infrastruktur yang memadai. Jadi sekarang saya memanfaatkan gudang yang tiap tower kan ada gudangnya. Saya manfaatkan itu.
nempatin sementara yang buat sampah anorganiknya ini. Dan sementara kalau yang sampah organiknya ini sebenarnya orang-orang yang pada bawa sampah anorganiknya ke bank sampah, mereka kan lihat ada tumpukan bucket yang ada sampah organiknya tuh nanya, Bu saya mau dong Bu yang kayak gini Bu. Cuma saya mikir lagi kalau saya tampung lagi mau taruh di mana gitu. Sementara kan itu sampah organik kan bau, mau taruh di mana gitu kan karena belum ada lahan gitu. Memang pengelolaan juga harus dipikirkan baik-baik. Nah ini tadi dari masih 150 orang, sedangkan kakak di sana ada 2.500. Kira-kira apalagi nih gerakan yang bisa membuat mereka terjaring istilahnya ya untuk bisa ikut serta dalam kegiatan yang teman-teman buat? Iya, yaitu kita mau bentuk kelompok binaan bank sampah. Jadi nanti di tiap RT-nya yang 2.500 kakak itu kan tiap RT jadi 25 RT. Jadi 25 RT ini dibikin bank sampah tiap RT-nya gitu. Dan nanti menginduk di bank sampah yang sudah ada. Gitu sih, jadi memang akan dibuat kaki-kaki lagi lah ya untuk bisa istilahnya memperbanyak lagi gerakannya. Betul sekali. Mungkin salah satu program juga yang untuk menarik lebih banyak nasabah adalah program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 lalu, yaitu SIBAS, Sistem Informasi Bank Sampah. Nah, dengan kartu pintar ya kemarin ya. Nah, kemudian apakah program ini juga berjalan di Rusun Marunda? Sementara ini belum. Paling kita baru ke duit HP. Duit HP ini jadi kita dari tabungan sampah ini kan dimasukin ke rekeningnya ini dalam bentuk nomor HP. Jadi kita nominalnya berapa kita masukin ke nomor HP-nya berapa, baru kita masukin ke nomor HP-nya itu duitnya gitu. Jadi intinya seperti mobile banking tapi versi sederhananya seperti itu ya. Menarik ya sebenarnya. Menarik sekali. Nah kemudian kalau memang belum ada dijalankan di Rusun Marunda, memang belum disosialisasikan atau memang belum ada program yang memang dijalankan khusus di Rusun Marunda untuk SIBAS ini sendiri? Untuk SIBAS ini belum karena kan saya terakhir dengar itu Satkit itu bentuknya ATM. Jadi ATM itu mesti dibayar katanya sih 22.000. Sementara 22.000 kita untuk keuntungan berapa untuk menghidupi bank sampah aja kita masih sempoyongan gitu kan. Gimana kalau untuk bayar itu, kalau duit HP ini kan gratis gitu. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah kira-kira nih ada nggak mungkin akan kerjasama dengan pihak mana untuk bisa mendukung gerakan kalian? Atau memang masih menunggu bantuan support pemerintah secara total? Iya, pengen sih itu dari pemerintah yang masuk, dan kalau misalkan ada stakeholder yang lain yang mau ini, ya silakan aja masuk. Tapi kalau untuk sementara sih belum dulu lah, beban ya, beban moral gitu. Betul sekali. Justru sebenarnya antusiasme warga ini 1 tahun belakangan ini terjadi ketika PLN ya waktu itu ya melakukan CSR-nya dengan memberikan beberapa seperti operasional laptop dan beberapa yang lainnya. Kemudian ada program gratis nih Dika untuk nasabah yang aktif menyetorkan sampahnya, itu mereka dapat sembako gratis. Wow, menarik ya sebenarnya. Tapi memang diharapkan untuk bisa bergerak karena peduli dengan lingkungan ya, bukan karena ada keuntungannya. Iya sih, pengen sih seperti itu. Tapi ya untuk merubah mindset masyarakat kan cukup ya susah sih. Jadi ya kita dengan di support sama PLN dikasih untuk kayak sembako gitu. Tapi ya itu juga nggak harus jadi patokan harus dapat nabung di sini dapat sembako, nggak juga gitu. Jadi harapannya memang sudah ada inisiatif tersendiri juga dari warga, dan semoga makin banyak lagi, tidak hanya 150, mudah-mudahan 2.500 ini semua ikut serta ya. Amin. Kerja kerasnya ya, baik. Pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, ketertarikan pada tanaman hidroponik membuat Rahmayeti memanfaatkan pekarangannya menjadi lahan usaha keluarga. Ya, kegigihan serta dukungan keluarga menjadi faktor pendukung yang menambah kecintaannya untuk berbagi ilmu dan mengembangkan budidaya hidroponik agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Ketekunan dan kesabaran merupakan nilai kehidupan yang diterapkan Rahmayeti, seorang ibu rumah tangga yang gemar dengan kegiatan budidaya tanaman. Bersama suaminya, Rahmayeti membangun usaha tanaman hidroponik. Di pekarangan rumahnya ini terlihat beragam jenis tanaman sayuran yang dikembangkan dengan teknik hidroponik.
Hidroponik adalah teknik budidaya dengan pemanfaatan air dan nutrisi tanpa menggunakan media tanah. Ide menerapkan sistem hidroponik ini muncul tepatnya 1 tahun yang lalu. Berawal dari informasi yang diperolehnya dari internet, ketertarikannya pada hidroponik mulai muncul. Meskipun lahan pekarangan terbatas, tidak menyurutkan minatnya untuk mempraktekkan teknik hidroponik secara langsung di pekarangan rumahnya. Bahkan kini, ia pun dapat memberdayakan pekarangannya menjadi kawasan usaha keluarga yang diberi nama Syifa Hidroponik di Jalan Bromo, Medan, Sumatera Utara. Di awal ketertarikan saya itu hanya untuk bagaimana caranya mendapatkan sayur yang saya tahu riwayatnya dari mulai saya menanam sampai saya panen. Saya tahu bahwa sayur-sayuran itu bebas daripada pestisida. Dan di samping memanfaatkan lahan yang ada di samping dan di depan pekarangan rumah saya supaya bisa menjadi hijau. Sistem hidroponik berbeda dengan penanaman secara konvensional yang memanfaatkan media tanah. Selain air, pola hidroponik memanfaatkan media tanam berupa rockwool dan kokopit. Rockwool merupakan media tanam berbahan dasar serat-serat yang berasal dari lelehan batuan. Sementara kokopit merupakan media tanam yang dibuat dari sabut kelapa. Sebagai wadah tanaman, Rahmayeti memanfaatkan barang bekas, seperti gelas air mineral bekas dan styrofoam. Sehingga ia tak perlu merogoh modal yang besar untuk menerapkan budidaya hidroponik ini. Media tanam inilah yang diperhatikan oleh Rahma dan suaminya agar tetap terawat. Kecintaan Rahmayeti pada tanaman hidroponik juga ditularkan pada yang lain. Ia beserta suami tak sungkan bermitra dan berbagi ilmu dengan orang lain. Salah satu mitranya yaitu komunitas Sigma Hydro Farm di Sei, Kelugur, Kabupaten Deli Serdang. Penerapan sistem hidroponik di lahan yang disediakan menjadi upaya agar hidroponik semakin dikenal luas di masyarakat. Selain dari sisi edukasi buat kita sendiri dan masyarakat sekitar, dari sisi bisnisnya ini satu peluang yang sangat menguntungkan, menjanjikan. Dan kedepannya kita berencana dalam waktu dekat ini mengembangkannya sampai ke tahap wisata hidroponik. Di tempat khusus inilah beragam tanaman sayuran seperti pakcoy dibudidayakan dan tertata rapi. Perawatan dan pemeliharaan tanaman dilakukan dengan melibatkan beberapa masyarakat sekitar kawasan Sigma Hydro Farm. Dengan demikian, masyarakat yang berminat dapat mengenal teknik hidroponik ini secara langsung. Tim Dai TV. Beralih ke informasi lain, keberadaan kafe dan kedai kopi tak lagi sekadar tempat minum kopi, namun juga menawarkan ruang baru bagi tumbuhnya relasi sosial. Ya, seperti di kedai kopi di Bilangan Serpong, Banten. Di sini para pecinta kopi berkumpul dan mengadakan kegiatan gathering Surga Kopi Indonesia 2022, yang salah satunya diisi dengan berbagi konsep kreativitas, dari membuat kemasan kopi sampai membuat ide cerita komik dari kopi. Saat ini, warung kopi menjadi sarana penting bagi aktivitas publik. Menjamurnya keberadaan warung kopi di berbagai tempat di tanah air menjadi sarana untuk memenuhi hal-hal baru yang tidak dapat ditemui selain di kedai kopi. Salah satunya kegiatan gathering Surga Kopi Indonesia melalui kegiatan gathering Surga Kopi Indonesia 2022 yang berlangsung di BSD City, Tangerang Selatan. Para pecinta kopi berkumpul berbagi informasi dan inspirasi. Seperti seniman engraver Indonesia Mujirun. Ia dikenal sebagai pelukis dengan teknik engraver. Pada kesempatan ini, ia membagikan pengalamannya selama mempelajari dan memanfaatkan ilmu menggambar teknik engraver. Dengan teknik engraver ini pula, pria yang dikenal karyanya melukis 13 mata uang kertas Indonesia berencana akan membuat kemasan kopi premium dengan teknik engraver yang pertama kali di dunia sebagai dukungannya dalam memajukan kopi Indonesia. Suatu packaging akan lebih kesan kesan kualitasnya ada, atau mungkin sekarang itu casing itu juga perlu juga. Kalau ditambahin engraver ya otomatis kalau saya membuat casingnya udah bagus, dalamnya di-engrave itu teknis yang sangat langka, apalagi dalamnya, dan meningkatkan nilai harga juga, dan orang juga misalnya itu, dan untuk supaya tidak mudah dipalsu kopi lain. Wah, saya mengeluarkan produk ini, kalau nggak ada teknis ini bukan saya. Selain Mujirun, ada pula komunitas komikus Indonesia.
Dalam kegiatan ini, para kartunis mengajak para pecinta kopi belajar menggambar kartun yang nantinya akan dibuat menjadi series komik budaya kopi tanah air kita. Salah satu kartunis yang mengikuti kegiatan ini adalah Beng Rahardian, merupakan komikus Indonesia yang telah menerbitkan komik baru berjudul 101 Canda Kopi. Sebuah hasil eksplorasinya terhadap budaya, adat, dan kebiasaan seputar kopi, agar intelektual properti lokal bisa go global. Kopi itu sebetulnya bukan hanya sekedar minuman, tapi dia narasi panjang, apalagi Indonesia gitu. Nah, semua media ekspresi, mau novel, mau film, musik, itu sudah pernah mengangkat kopi sebagai topik. Bahkan film filosofi kopi itu banyak yang tergugah karena nonton film itu. Nah, komik ini belum ada. Padahal kopi itu sumber dan itu kehidupan sehari-hari. Jadi saya merasa saya perlu untuk mengemukakan atau memunculkan bahwa kopi itu juga bagian dari literatur bangsa kita. Meli Puspita, Rocky, Daai TV. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hala Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daaya_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Merlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.